Pep Guardiola, Man City akan hadapi 10 laga final hingga akhir musim. Persaingan menuju tangga juara Premier League musim ini semakin sengit. Meski Manchester City masih memimpin tabel klasemen dengan koleksi 69 poin, namun mereka hanya unggul 3 angka saja dari Liverpool di peringkat kedua. Artinya persaingan kedua tim diyakini akan semakin sengit di 10 pertandingan tersisa. Menanggapi hal tersebut, Pep Guardiola mengingatkan pasukannya untuk tidak menghiraukan laju sang rival. Guardiola hanya ingin Man City fokus di 10 pertandingan tersisa dan menyapu bersih dengan kemenangan. Kami harus memenangkan semua pertandingan tersisa. Saya ingin sekali mempengaruhi hasil pertandingan dari rival kami, tapi saya tidak bisa melakukannya. Kami hanya memiliki kesempatan satu kali, yakni saat mereka datang ke sini nanti. Selebihnya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kami lakukan adalah pada laga berikutnya kami mengalahkan Crystal Palace. Namun tentu saja kami akan memperhatikan apa yang mereka lakukan, itu normal. Tapi saya katakan sebelumnya bahwa etika Anda tiba di tahap terakhir sebuah kompetisi, maka setiap pertandingan sangat menentukan dan layaknya laga final. Setiap laga yang kami mainkan memiliki tantangan berbeda, dan karena itulah terasa menyenangkan. Bahagia rasanya kami saat ini berada di tahap akhir dan mencoba berjuang untuk meraih gelar juara. Kami hanya harus terus meraih kemenangan dan hanya itu yang bisa kami lakukan. Man City tak boleh terpeleset di markas Crystal Palace. Manchester City akan melakoni pertandingan pekan ke-29 Premier League dengan tandang ke markas Crystal Palace di Selhurst Park Selasa 15 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Di atas kertas, The Citizen seharusnya tidak akan mengalami kendala untuk mengamankan 3 poin. Namun pada kenyataannya, The Eagles pernah mengalahkan mereka di Etihad Stadium dengan skor 2-0 pada paruh pertama musim ini. Riyad Mahrez sendiri tidak menampik bahwa pertandingan ini akan sangat sulit untuk mereka lewati. Namun Mahrez menilai Man City tak memiliki pilihan lain kecuali meraih kemenangan karena Liverpool terus memberikan tekanan di peringkat kedua. Laga ini akan sulit, sama seperti pertandingan lainnya. Tapi kami tidak berpikir laga ini akan jauh lebih sulit dari pertandingan lainnya. Menangkan pertandingan, sesederhana itu. Kami hanya fokus dari pertandingan ke pertandingan lainnya. Itu adalah hal terbaik yang bisa kami lakukan. Kami hanya harus bermain dengan baik. Kami akan bermain menghadapi Palace dan mencoba memberikan segalanya demi meraih kemenangan. Kemudian setelah itu fokus ke laga berikutnya, di mana itu juga sangat penting bagi kami. Terlepas mereka, rival Man City bermain sebelum atau setelah kami hanya harus meraih kemenangan. Tim terbaik selalu menang. Tim yang paling konsisten akan meraih kemenangan. Riyad Mahrez tak pernah punya obsesi jadi pencetak gol terbanyak di Man City. Winger Manchester City, Riyad Mahrez mengakui bahwa dirinya sama sekali tak memiliki obsesi untuk menjadi pencetak gol terbanyak The Citizens musim ini. Mahrez mengaku hanya ingin melihat timnya meraih kemenangan. Di sepanjang musim ini, Riyad Mahrez mampu menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan bersama Manchester City. Pasalnya, dari 34 penampilan yang telah ia jalani, Mahrez mampu menyumbangkan 21 gol dan 7 assist bagi timnya. Dengan catatan tersebut, Mahrez menjadi pencetak gol terbanyak The Citizens pada musim ini. Mahrez sendiri mengakui bahwa dirinya memiliki target untuk mencetak 20 gol saja pada musim ini. Namun dirinya tak pernah memikirkan peluang untuk menjadi pencetak gol terbanyak di klub. Bagi dirinya, yang terpenting pada saat ini hanya melihat Man City terus meraih kemenangan di setiap pertandingan. Dalam pikiran saya selalu mencoba untuk bisa mencetak 20 gol. Jadi saya saat ini sudah mencetak 1 gol lebih banyak. Tapi yang paling penting bagi saya adalah tim bisa meraih kemenangan dan bermain bagus. Jika kami pada akhir musim bisa memenangkan semua gelar juara dan saya masih mengoleksi 21 gol, saya akan tetap bahagia. Saya hanya ingin meraih kemenangan dan mencapai banyak hal bersama tim ini. Minggir, 3 pemain ini calon korban kedatangan Erling Haaland ke Manchester City. Yang pertama, Phil Foden. Kehadiran Erling Haaland sejatinya akan mengembalikan posisi sejumlah pemain Manchester City ke tempat semula.
Yang paling jelas adalah Phil Foden. Meski sudah nyaman dengan perannya sebagai striker, ia agaknya harus merelakan peran tersebut jatuh ke Erling Haaland jika sang pemain benar-benar datang. Sejauh ini Phil Foden berhasil melakukan tugas yang diamanatkan oleh Pep Guardiola di lini depan Manchester City. Kemunculan Erling Haaland mungkin akan menyingkirkan Phil Foden dari posisinya saat ini. Namun di sisi lain bisa mengembalikan bintang timnas Inggris tersebut ke lapangan tengah. Yang kedua, Gabriel Jesus. Sudah tidak punya Sergio Aguero, Pep Guardiola memang membuat Pep Guardiola melakukan rotasi di garis terdepan pasukan serangnya. Jika Phil Foden bisa kembali ke posisi naturalnya, nasib berbeda mungkin akan dialami oleh Gabriel Jesus. Mengingat satu di antara 3 posisi terdepan The Citizens pasti akan diberikan kepada Erling Haaland. Bahkan bisa dibilang ia adalah pemain yang paling terancam eksistensinya jika bintang Borussia Dortmund itu merapat. Di sisi lain, Gabriel Jesus juga punya kontrak di Manchester City yang akan segera kadaluarsa. Maka baktinya di klub ini hanya sampai tahun 2023 alias tahun depan. Yang ketiga, Riyad Mahrez. Beberapa kali tampil inkonsisten, namun masih mendapat kepercayaan Pep Guardiola untuk bermain di laga-laga besar. Akan tetapi masalah utama Riyad Mahrez adalah usia yang telah menginjak 31 tahun. Di sisi lain, Erling Haaland terpaut 10 tahun lebih muda darinya. Apalagi kontrak Riyad Mahrez di Manchester City pun akan berakhir tahun depan. Dengan Erling Haaland di depan mata, seberapa lama kira-kira ia bisa bertahan?